warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 beranggotakan Cut Fatimah Zahra, Dwi Febriani, Amanah Panasdepa Boang Manalu, dan Anggun Kartika. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang metode penelitian eksperimental. Adapun cakupan bahasan yang akan kita bahas adalah pengertian dari metode tersebut dan kapan metode ini dapat digunakan, serta apa saja desain penelitian eksperimen dan bagaimana proses penelitian eksperimen dalam skripsi, tesis, dan disertasi. Yuk simak videonya. Dalam suatu penelitian, pasti mutlak diperlukannya metode yang akan digunakan. Karena dengan menggunakan metode, maka terdapat cara untuk menyelesaikan sebuah penelitian tersebut. Menurut Sugiono, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Artinya apa? Artinya, melalui penggunaan metode serta pemilihan sebuah metode penelitian yang tepat, maka akan membantu kita untuk mendapatkan jalan mudah menyelesaikan penelitian tersebut. Beranjak dari sebuah permasalahan, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Metode ini biasanya dilakukan di sebuah laboratorium yang telah disetting sebelumnya. Dan dalam penelitiannya itu diberlakukannya sebuah treatment tertentu. Dengan begitu, metode penelitian eksperimen itu dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan ataupun treatment tertentu yang telah diberikan terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Lalu muncul pertanyaan, kapan metode eksperimen ini digunakan? Jadi, metode eksperimen ini digunakan untuk mengungkap ada atau tidaknya pengaruh dari variabel-variabel yang telah dipilih untuk dijadikan penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya metode eksperimen adalah jenis metode yang dilakukan oleh peneliti ketika ia ingin mencari pengaruh akan variabel-variabelnya. Nah, selanjutnya terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada pre-experimental design. Dikatakan demikian karena desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Mengapa? Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen gitu. Nah, hal ini terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Nah, yang kedua ada true experimental design. Nah, dikatakan true experimental itu karena peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal itu menjadi cukup tinggi. Ciri utama dari true experimental ini adalah sampel yang digunakan dalam eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Lalu ada yang namanya factorial design. Nah, desain faktorial ini merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan, yakni si variabel independennya terhadap hasil, yakni si variabel dependen, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada quasi experimental design. Nah, bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan.
Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimental. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi experimental design ini digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan dalam penelitian. Dalam suatu kegiatan administrasi ataupun manajemen, sering tidak mungkin menggunakan sebagian karyawan untuk eksperimen dan sebagian tidak. Proses penelitian eksperimen terdapat 11, yaitu yang pertama yaitu menentukan masalah, kedua menentukan rancangan solusi untuk masalah, ketiga menentukan populasi, keempat menentukan sampel, kelima menentukan hipotesis, keenam mempersiapkan perangkat, instrumen, dan kelengkapan lainnya, ketujuh melakukan uji coba instrumen, kedelapan melakukan uji validitas dan reliabilitas, dan ke-9 melaksanakan penelitian, ke-10 melakukan uji hipotesis, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Penelitian eksperimen untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Penelitian untuk skripsi yaitu pada penelitian eksperimen untuk pembuatan skripsi dapat dilakukan dengan menguji satu atau dua treatment atau pelakuan yang telah terbukti di tempat lain. Kedua, penelitian tesis. Penelitian tesis ini yaitu untuk penelitian eksperimen pada pembuatan tesis harus lebih luas, mendalam, dan baru bila dibandingkan dengan penelitian skripsi seperti KKN dan tidak menguji pelakuan yang telah terbukti di tempat lain. Selanjutnya itu penelitian disertasi. Dalam penelitian eksperimen untuk pembuatan disertasi harus lebih luas, mendalam, lebih baru, dan lebih original. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.